Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu kedua Dung Epipanias. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Sang Raja yang Maha Mulia, seluruh umat yang setia dan tulus hatinya, mari semua menghampiri tangannya, nyanyikan puji-pujian. Pujilah Tuhan penguasa alam semesta, yang melindungimu di bawah naungan sayapnya. Dia memberi semua yang kau perlukan. Syukuri anugerah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Yesus Engkau terang dunia, beri sinar padaku, jauhkan aku dari dosa, kuduskan hatimu, berkatlah kamu menghampiri sinarmu. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini dari Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan segala sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan untuk dapat melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang-orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami dan dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tuhan dengar ratapanku, kasihanilah
pada minggu pagi hari ini tertulis dari Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 42. Kita membacanya secara responsoria. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu pula mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita pujian, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Sejenak kita mendengar warta gereja kita. Minggu di tanggal 15 Januari 2023, Minggu Paduahon Dung Epipanias. Berita nikah. Berita pertama akan menerima pemberkatan nikah. Doni Hermanto Simbolon, putra Bapak Prando Simbolon, Ibu Neti Boru Naibaho. Alamat Sipinggan, Jemaat HKBP Simbolon Resort Simbolon. Dengan Winda Hermina Boru Batuara, putri Bapak Relus Batuara, Ibu Panitia Boru Lumbardraja almarhum. Alamat Jalan Sail, Gang Luken, Rejosari, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan akan diadakan di hari Senin di tanggal 30 Januari 2023 bertempat di HKBP Simbolon, Resort Simbolon. Berita pertama akan menerima pemberkatan nikah. Triman Manulang, putra Bapak Binsar Manulang, Ibu Asni Boru Purba. Alamat Jalan Asilea 8, nomor 13, Gria Mertubung 2, Medan. Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Gria Mertubung, dengan Dewi Marta Sophia Boru Simatupang, putri Bapak JR Simatupang almarhum, Ibu M Boru Lumbat Tobing. Alamat Perumahan Duta Mas, Sektor Pandau Permai. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan diadakan di hari Sabtu di tanggal 4 Februari 2023 di GKPI Jemaat Khusus Gria Mertubung di Medan. Berikut jemaat bertambah mulai minggu hari ini di tanggal 15 Januari 2023 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Immanuel Ken Simamora, Ibu Veronica beserta satu orang putri pindah dari HKBP Jalan Segar, Resort Pekanbaru. Tinggal sekarang di Jalan Gaharu Ujung, Perumahan Cemara Sakinah, Sektor Kompleks Gubernur. Yang berikut jemaat pindah. Mulai minggu hari ini di tanggal 15 Januari 2023 telah pindah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Hendrik Batubara, Ibu Rumentar Boru Gultom beserta 2 orang anak, yaitu 1 putra dan 1 putri, dari Jalan Kemuning nomor 25,
sektor Padang Bulan 2 pindah ke HKBP Tanjung Balai, Karimun. Yang berikut jemaat yang meninggal. Di hari Kamis di tanggal 12 Januari 2023 telah meninggal dunia Ibu Mampiria Boru Simanjuntak atau Opu Farida, tutu umur 87 tahun, dari Jalan Setiabudi nomor 230 dari sektor Rintis. Minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka, yaitu kebaktian di pukul 9 WIB, dipimpin oleh Bibel Pro Masrio Sinaga. Diharapkan jemaat sektor Rintis untuk mengikuti kebaktian tersebut. Yang berikut suara koinonia. Pertama, pelantikan panitia pembangunan. Minggu hari ini di tanggal 15 Januari 2023, yaitu minggu di pukul 9 WIB, akan diadakan pelantikan panitia pembangunan. Mengenai hal susunan panitia pembangunan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dapat kita lihat di warta yang ada pada kita masing-masing. Yang kedua, Bonatown Distrik 22 Riau. Di hari Senin di tanggal 16 Januari 2023 diadakan Bonatown HKBP Distrik 22 Riau di HKBP Rokan Hulu Ujung Batu, masuk di pukul 10 WIB. Yang ketiga, Sintua pensiun. Pada hari Minggu di tanggal 22 Januari 2023 pada kebaktian pukul 11 WIB diadakan acara Purna Bakti Sintua kepada Bapak Sintua Beni Ebenhard Panjaitan, umur 65 tahun, dari sektor pesisir Rumbai. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur melalui amplop di tiap ibadah ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan selama Sintua Beni Ebenhard Panjaitan melayani di HKBP Pekanbaru. Setelah selesai acara dilanjutkan dengan ramatama di Sopogodang. Parhalado mengundang Amang Inang, utusan sektor, seksi, kor, dan paduan suara, badan audit, panitia pembangunan, badan usaha, PAM Nataru, masing-masing 2 orang. Kecuali dari sektor pesisir Rumbai 10 orang, dan semua Sintua pensiun untuk mengikuti acara Ramatama Purna Bakti Bapak Sintua Beni Ebenhard Panjaitan. Yang keempat, penghiburan. Minggu hari ini di tanggal 15 Januari 2023 tepatnya di pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya P. Simanjuntak Boru Sidabutar yang beralamat di Jalan Sepakat Gang Marsal dari sektor Labu Baru Barat, dipimpin oleh Bapak Pendeta Dedi F. Silaban STH. Berikut juga Nyonya Lambok Sahat Parulian Tambunan, Ibu Yeti Boru Deli dari sektor Wenerejo Jalan Garuda nomor 33, dipimpin oleh Inang Bibel Pro Mas Rio Boru Sinaga. Yang kelima, belajar agama Kristen. Mulai hari Jumat di tanggal 20 Januari 2023, belajar pendidikan agama Kristen dimulai kembali masuk dari pukul 15 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu. Bagi anak jemaat yang tidak ada guru agamanya di sekolah, dapat belajar agama di gereja kita. Yang keenam, badan usaha. Berdasarkan keputusan rapat huriah HKBP Pekanbaru di tanggal 10 Desember 2022 bahwa biaya pemakaian Sopogodang HKBP Pekanbaru diputuskan: 1. Untuk jemaat atau ruas HKBP Pekanbaru, pemakaian di hari Senin dan Kamis
yaitu Rp3.500.000. Pemakaian di hari Jumat dan Sabtu dan tanggal merah atau hari libur yaitu di Rp4.000.000. Yang kedua, untuk masyarakat di luar jemaat atau di luar ruas HKBP Pekanbaru, untuk di hari Senin dan Kamis harganya di Rp4.000.000. Untuk di hari Jumat dan Sabtu dan tanggal merah atau hari libur harganya Rp4.500.000. Dan khusus pesta marga atau pesta Bunga Tahun di hari Senin sampai dengan hari Sabtu harganya Rp5.000.000. Demikian kami sampaikan agar dapat kita maklumi bersama. Yang berikut suara diakonia. Pertama, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, dari tanggal 15 sampai dengan 21 Januari 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan, kitab Mazmur, pasal 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai hal keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya akan membacakan firman Tuhan buat kita pada hari ini, saya selalu mengatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, dan ini bagian dari satu rencana Allah untuk mewujudkan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini, untuk memberitakan namanya di tengah-tengah kehidupan kita, untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan itulah sebabnya Tuhan memilih kita, itulah sebabnya Tuhan memanggil kita untuk berada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya harus katakan demikian? Kita rencanakan sebenarnya pelantikan panitia pembangunan periode 2023-2025, itu pada hari Minggu 22 Januari yang akan datang. Tapi Tuhan mengatakan pelantikan akan dilaksanakan pada hari ini. Amanginang Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini, mungkin yang ada di rumah, dalam keadaan sakit, mungkin dalam perjalanan, dimanapun yang mengikuti live streaming ini, hari ini firman Tuhan berbicara tentang hamba. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang Ebed Jahwe, hamba Tuhan, hamba Allah, pelayan, hatoban dalam bahasa Batak. Karena setiap orang yang dipanggil Tuhan tidak menjadi bos, tapi menjadi seorang hamba. Seorang hamba yang taat kepada Tuhannya, dan seorang hamba dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan orang lain, dia memikirkan Tuhannya. Itulah hamba. Dan itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Inilah yang mengingatkan kita semua, ini yang mengingatkan seluruh panitia, ia akan dikukuhkan, akan diangkat dan juga akan dilantik nantinya menjadi panitia pembangunan. Kita akan baca firman Tuhan minggu kedua setelah Epifanias hari ini, tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita pada saat ini. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganmu. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku.
Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang telah dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu kitab Yesaya dibagi dengan 3 tradisi penulisan, 3 masa penulisan. Dan para ahli perjanjian lama membaginya. Pertama adalah masa proto Yesaya, yaitu pada pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-39. Proto Yesaya berbicara tentang bagaimana keadaan bangsa Israel sebelum mereka dalam pembuangan. Ketika mereka di Palestina, ketika mereka di Jerusalem. Lalu proto Yesaya, kalau kita baca mulai dari pasal 40 sampai dengan pasal 55. Dan ini bicara tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel di pembuangan Babel. Dan yang ketiga adalah Trito Yesaya, yaitu berbicara tentang kepulangan mereka dari pembuangan Babel pasca pembuangan Babel. Jadi ini pembagian daripada kitab Yesaya. Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua, yaitu masa pembuangan Babel. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu kenapa bangsa Israel harus dibuang ke Babel. Ini persoalan ketidaksetiaan bangsa Israel. Ini persoalan bahwa bangsa itu adalah bangsa yang bebal. Bangsa yang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bangsa yang tidak mau bergantung kepada Tuhan. Bangsa yang mengandalkan kekuatannya dan pikirannya. Saya pernah Amanginang berbincang dengan teman. Kenapa orang Batak selalu mengandalkan logikanya, otaknya seperti itu? Lalu teman saya katakan demikian. Lebih spesifiknya kenapa HKBP mengandalkan ini terus begitu. Tidak mengandalkan ini, tidak mengandalkan iman, tapi mengandalkan logika pikirannya. Dan ini sering membuat kita selalu hidup dalam kekacauan. Dia katakan kepada saya, Amang pendeta,
Mungkin karena kita dibaptis hanya kepala katanya. Terus yang lain bagaimana? Kalau gereja lain itu tidak dibenamkan katanya. Jadi dia menyerahkan semuanya. Tidak hanya hidupnya, tidak hanya pikirannya, dompetnya juga diserahkan katanya. Pada seluruhnya diserahkan. HKBP tidak katanya. Hanya ini. Walaupun itu hanya guyon saja. Tapi saya berpikir, wah ini luar biasa. Mungkin itu kata di saudara saya. Ini kecenderungan kita Manginang. Walaupun saya akui pengetahuan itu sangat oke lah. Kita harus menuntut ilmu pengetahuan terus, mencari ilmu pengetahuan terus. Tapi sering kita mengandalkan kekuatan kita, sering kita mengandalkan logika kita. Dan inilah kehidupan bangsa Israel. Dan akhirnya, Manginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak setia kepada Tuhan. Satu persoalan bangsa Israel pada saat itu, ketiga bangsa lain memerangi mereka. Mereka tidak datang kepada Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak untuk minta tolong. Tidak, tapi mereka pergi kepada bangsa lain, bangsa Mesir untuk minta tolong. Mereka mengadu kepada bangsa Israel, tidak mengadu kepada Tuhan. Dan ini saya pikir persoalan kita juga dalam kehidupan kita. Ketika saya bergumul, ketika saya menderita, ketika saya dalam persoalan sulit, kemana saya mengadu? Kemana saya memohon? Maaf Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita hari pada saat ini kita kepada Tuhan. Tapi ada banyak yang pergi kepada kekuatan dunia ini. Ada banyak orang yang mengadu kepada dunia ini. Ada banyak orang yang mengadu kepada temannya, sahabatnya. Inang, ngolo susah peho di bayi nama tam, di bayi nama yang dijabu. Inang tidak perlu curhat kepada temanmu. Ini bahaya zaman ini. Dia merbadai dengan suaminya di rumah, berantam dengan keluarganya. Ini bahaya sekali. Berani buat di Facebook. Yang melakukan seperti itu bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ngapain buat di situ? Inang, kalaupun Inang tidak boleh terima keadaan suamimu, jangan ceritakan kepada temanmu. Itu tidak akan memberi solusi, Inang. Ingat, bobrokmu diketahui orang lain. Sudahlah Inang, datanglah kepada Tuhan. Datanglah ke altar Tuhan. Sujudlah di bawah salib Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan. Mintalah perubahan. Agar Tuhan mengubah kita. Agar Tuhan mengubah orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Tak perlu ke dunia ini. Apapun pergumulan kita, datanglah kepada Tuhan. Saya tertarik satu statement Ibu Tresia.
Bunda Tresia. Pada saat seseorang bertanya kepada Ibu Tresia, Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah Ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah Ibu tidak merasa gagal? Ketika Ibu melayani orang Kalkuta di India, orang miskin di India, orang berpenyakit di India, di Kalkuta India. Tapi ingat Ibu, ada banyak orang miskin yang terabaikan. Apakah Ibu tidak merasa gagal? Bunda Tresia menjawab, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia terhadap komitmen pengutusan. Komitmen panggilan Tuhan. Dan lebih jauh Ibu Tresia menjelaskan, setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam peranan apapun tidak dipanggil untuk berhasil. Sebab jika panggilannya adalah keberhasilan, ingat, ia akan sangat riskan untuk jatuh ke dalam kesombongan. Tapi panggilan, kata Bunda Tresia, untuk tetap senantiasa setia, memiliki komitmen yang teruji, terpercaya, dan berdampak di tengah-tengah dunia. Ini luar biasa Bapak Ibu, mengubah paradigma kita. Bahwa kita tidak dipanggil untuk berhasil, tapi kita dipanggil untuk setia, dan kita dipanggil untuk berdampak di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ini luar biasa ketika Allah memanggil Abraham. Allah tidak katakan bahwa kau harus berhasil, tidak. Tapi Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau agar engkau menjadi berkat, agar hidupmu berdampak dimanapun engkau berada. Karena keberhasilan itu cenderung membuat orang sombong, tinggi hati. Dan inilah amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang selalu dijaga oleh Yohanes. Sebenarnya Yohanes Pembaptis itu dialu-alukan semua orang, dipuji oleh semua orang ketika dia berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan orang katakan, inilah Mesias. Yohanes katakan tidak. Bukan saya. Bukan saya, tapi yang akan datang. Dan luar biasa Bapak Ibu, khotbah pada hari Minggu yang lalu, dia katakan kepada Yesus, ketika Yesus mau dibaptis, Yesus yang membaptis aku, bukan aku yang membaptis Yesus. Tapi Yesus katakan, biarlah, agar terjadi apa yang sudah dibuatkan. Dan itu satu proklamasi, itu proklamasi ketika orang menunggu Mesias, bahwa inilah Mesias yang ditunggu-tunggu. Dan itu epistel tadi, lanjutan daripada khotbah pada minggu yang lalu. Ini kehidupan orang percaya. Bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati. Walaupun Tuhan sudah memanggil kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat bangsa Israel sudah putus asa, berada dalam pembuangan Babel, karena pada saat itu pemahaman bangsa-bangsa
pemahaman bangsa pada saat itu, pemahaman orang pada saat itu. Kalau seseorang, kalau bangsa itu kalah berperang, yang kalah tidak hanya bangsa itu, tapi yang kalah adalah Allah bangsa itu juga kalah. Inilah yang membuat bangsa Israel down. Inilah yang membuat bangsa Israel putus asa. Tidak mungkin lagi kita keluar dari Babel, dari pembuangan Babel, karena Allah kita, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak tidak punya kekuatan lagi. Tidak berdaya lagi. Ini pemahaman bangsa pada saat itu. Di saat bangsa Israel di pembuangan Babel sudah mau putus asa, di saat itulah Yesaya menyuarakan nats ini. Satu-satunya untuk selamat dari pembuangan Babel, Yesaya katakan, berubahlah. Yesaya menyuarakan restorasi rohani, restorasi iman, perubahan iman, perubahan spiritual. Yesaya menyuarakan Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan akan menyelamatkanmu, Tuhan akan mengangkatmu ketika engkau berubah. Walaupun saya selalu bercanda, saya selalu katakan ini belum bertobat, ini bertobatlah. Tapi yang saya mau katakan suara pertobatan, suara restorasi, suara pembaruan itu selalu kita harus katakan. Kepada ketua akan dilantik 4 jam saya bicara dengan Amang Riki ini. 4 jam. Dan saya hanya memohon, meminta kepada dia ada pembaruan. Tuhan sudah memilih panitia. Bukan gereja yang memilih, bukan sintua yang memilih, bukan pendeta yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Harapan kita, target kita, lewat panitia pembangunan. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan, ini boleh terwujud. Puji Tuhan Amanginang. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau gereja kita boleh mengalokasikan dana 1,1 M tahun ini. Dan dana itu sudah ada. Itu saya katakan kepada ketua, dana itu sudah ada. Dan itu kekurangan sekitar 700 juta. Untuk tahap pertama yaitu pembangunan konsistori, pembangunan selasar, dan pembangunan kantor gereja, pembangunan kantor pendeta resort. $700 juta ini kita harapkan dan kita ruahkan dari partisipasi jemaat. 1 Januari Inang bilang kepada saya, Amang, kita kasihlah hamulation kita kepada Tuhan. Saya katakan, oke, berilah dulu pilihan jam 00. Dan yang kedua, gak usah hamulation, tapi berilah partisipasi pembangunan. Ambillah yang terendah, karena kita seorang pendeta, kita tidak punya sawit. Jujur Amang. Kalau saya punya sawit lebih daripada itu saya akan beri kepada Tuhan. Kita tidak pengusaha, kita seorang pendeta, kita pendeta keluarga pendeta. Dan hidup di tengah-tengah gereja. Berilah itu yang terendah
itulah beri kepada Tuhan. Dan selalu komitmen Amang Inang, kalau boleh tiap bulan saya akan berikan partisipasi pembangunan saya untuk pembangunan yang luar biasa dalam 2 tahun ini. Selepas ini Amang Inang kita akan membangun satu kantor atau ruang pertemuan yang berisikan kuantitasnya 100 orang, persis di samping rumah pendeta resort. Dan 2 rumah dinas, 2 lantai. Dan saya percaya Amang Inang itu menjadi ikon Pekanbaru ini dengan gedung putihnya. Dan kita akan membangun satu pendopo, tempat kita untuk bersantai, tempat kita untuk berdoa, tempat kita untuk bersekutu, tempat kita untuk bersama Amang Inang. Amang Riki katakan kepada saya, Amang pendeta boleh lihat yang terjadi pada saat ini. Dan ini untuk muda-mudi. Kemana muda-mudi ini pergi Amang? Di mana muda-mudi ini sekarang berada? Di mana Naboso Bulung ini sekarang berada? Saya jawab, mereka berada di kafe. Iya Mang. Kalau kita pergi ke kedai kopi, KB kopi, mereka berada di sana. Kenapa mereka tidak kita alihkan Amang ke sini? Kenapa mereka tidak alihkan boleh duduk bersama di gereja ini? Inilah yang kita mau lakukan. Kita bersama dengan orang tua kita di sini menjadi penasehat. Agar boleh selalu memberikan poda nasihat yang luar biasa agar itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Semalam saya telepon dengan Amang Uler. Iya Mang. Nanti kita akan buat bagaimana caranya agar itu boleh tercapai. 700 juta dari anggaran RAB, rancangan anggaran biaya yang kita butuhkan lewat konsultan yang kita pilih yaitu Amang Ginting, bernilai bangunan tersebut 1,8 M. Konsistori, Selasar, kantor pendeta resort dan juga kantor huria, kantor gereja. 700 juta saya katakan Amang Riki. Itu kita harapkan dari partisipasi jemaat. Dan itu saya katakan kepada Amang Buller, itu kita harapkan dari partisipasi jemaat. Nanti Amang kita akan buat. Mungkin dari panitia berapa yang boleh dibuat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi yang pasti saya katakan Amang Buller, ini sudah boleh bekerja. Go ahead. Do it. Amang Riki saya katakan ini sudah ada dananya, sudah diberi oleh Tuhan, sudah diberi oleh jemaat. Kepercayaan ini diberikan kepada kita sekarang. Maka saya katakan kepada Amang Riki, trust jemaat ini. Kepercayaan jemaat ini. Ayo. Jangan sia-siakan. Panitia jangan sia-siakan. Inilah Amang Inang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang disuarakan oleh Jesaya lewat nyanyiannya. Ini nyanyian yang kedua dari 4 nyanyian. Dalam kitab Jesaya. Pasal 42, pasal 49, pasal 50 dan pasal 52, pasal 53. Dalam nyanyian ini ada 3 peranan Tuhan yang digambarkan. Pertama, Tuhan yang memilih hambanya. Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu agar engkau berbuah dan buahnya diam di tengah-tengah kehidupanmu. Ada satu panitia tanya kepada saya, Amang yang memilih saya? Enggak.
Tidak saya yang memilih Inang, enggak saya yang memilih Amang, tapi Tuhan yang memilih Amang Inang. Tuhan berkehendak Amang Inang berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memilih kita. Satu rencana Tuhan memilih kita agar kita berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, lewat nyanyian ini Tuhan katakan, Tuhan tidak hanya memilih kita sebagai hambanya, tapi Tuhan juga melindungi, menyertai, dan memberi kemampuan kepada hamba-hambanya. Tuhan tidak hanya memilih kita, Tuhan tidak membiarkan begitu saja, tapi Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kepada kita. Amang Inang, ini yang saya rasakan dalam pelayanan ini. Saya merasakan Tuhan memberi kekuatan dan memperlengkapi saya. Dan ini bukan kekuatan kita. Saya tidak tahu para hamba Tuhan yang ada pada saat ini merasakan ini atau tidak. Dan ini membuat kita selalu hidup dalam rendah hati. Tidak ada kesombongan karena Tuhan yang memperlengkapi kita. Dan seluruh panitia pada saat ini ingat. Tuhan tidak hanya memilih Amang Inang, tapi Tuhan juga memperlengkapi Amang Inang. Memberikan kekuatan, kemampuan kepada Amang Inang untuk melayani Tuhan. Dan sebagai hambanya ada 3 tugas penting menjadi hamba Tuhan yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, tugas kita adalah menyatakan keagungan Tuhan. Menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lewat perkataan, lewat perbuatan-perbuatan baik, lewat kepanitiaan ini, ceritakanlah keagungan Tuhan, ceritakanlah kedahsyatan Tuhan. Bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan agung, Tuhan mampu melakukan apapun di luar dari kemampuan kita. Dan saya selalu menyanyikan satu lagu yang luar biasa. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, ku diangkat. Amang Inang, kalau kita boleh sadar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, agungkanlah Tuhan. Ceritakanlah perbuatan Tuhan, ceritakanlah perbuatan Tuhan kepada peparanmu, kepada keturunanmu, kepada anak-anakmu. Buah daripada perbuatan Tuhan saya. Maka mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka mengikut Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Simon, Petrus, pada episode tadi, pada Yohanes 1:41. Saya sudah berjumpa dengan Mesias. Katakanlah kepada peparanmu Amang Inang, katakanlah kepada keturunanmu Amang Inang, katakanlah apa yang dikatakan oleh Simon. Kami telah menemukan Mesias, kami telah menemukan Kristus. Saya sudah berjumpa dengan Kristus. Pulang ke rumah katakanlah, saya sudah berjumpa dengan Kristus. Saya sudah menemukan Kristus. Ini yang luar biasa.
Sadar atau tidak sadar kita mengenal ini pergumulan kita pada saat ini. Yang kedua, tugas sebagai seorang hamba, mengembalikan Yakub kepadanya, mengembalikan bangsa Israel kepada Allah agar tetap menjadi dalam persekutuan Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, restorasi rohani. Amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, boleh saja mungkin anak kita sudah pergi dari Tuhan, sudah jauh daripada Tuhan. Boleh saja suami kita jauh daripada Tuhan, boleh saja keluarga kita jauh daripada Tuhan. Tugas sebagai hamba Tuhan, kembalikan dia kepada Allah, kepada Juru Selamat, kepada Mesias, kepada Yesus. Kembalikan dia. Boleh, boleh. Bagaimana cara yang pendeta? Caranya berdoa, caranya sentuh, caranya jamah, caranya kuatkan dia. Dan saya katakan kepada satu sintua, dan inilah yang kita mau lakukan. Saya kunjungi 3 jemaat dalam tahun ini, dan semua bergumul tentang keluarganya. Ini yang kita mau lakukan Amanginang. Kepada Abang Sinto saya katakan, inilah yang mau kita lakukan. Ini yang kita jamah, ini yang kita sentuh agar dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan yang paling terakhir dikatakan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jesaya dipilih Tuhan. Bangsa Israel akan dipulihkan. Harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tidak hanya dalam bangsa itu saja, tapi untuk segala bangsa-bangsa. Maka mereka akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu dikatakan pada ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Maka sesuai dengan topik minggu hari ini, Yesus Kristus terang bagi bangsa-bangsa. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang mengaku Yesus adalah Juru Selamat, dia menjadi terang. Matius 5 ayat 13 dan ayat 14 dikatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Karena Yesus adalah sumber terang. Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah terang. Jadilah terang. Jadilah terang. Dan kita percaya Amanginang, kita katakan simbol terang adalah lilin. Mulailah terang itu dari tengah-tengah keluargamu. Mulailah terang itu dari kehidupanmu. Dan dia akan menyebar kemanapun. Jadilah terang Amanginang. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Kalau kita tidak boleh menyenangkan hati orang lain, ingat, kalau saya tidak boleh menyenangkan hati orang lain, Pinomat Amanginang, jangan menyusahkan orang lain. Jangan membuat orang lain sakit hati Amanginang. Saya tertarik satu lagu. Jagalah hati, jangan nodai. Itu luar biasa. Jagalah hatimu, jagalah perkataanmu, jangan menyakiti hati orang lain. Walaupun kita sudah minta maaf Amanginang, tapi luka itu ada. Luka itu ada. Jagalah itu. Kalau saya tidak boleh menyenangkan hati orang lain, Pinoma jangan menyakiti hati orang lain. Saya katakan kepada satu keluarga, hebat kali Amang. Masa orang lain minta maaf samamu, kamu tidak mau? Berubah dulu. Apa berubah? Dia minta maaf kepadamu. Masa kamu tidak mau minta maaf dia? Kamu minta maaf kepada Tuhan, Tuhan mau? Kamu siapa? Terima minta maafnya.
Saya selalu katakan Abang Inang, kita jagalah ini. Kita jagalah kepada persekutuan kita ini. Senangkanlah hati orang lain. Jadilah terang. Jadilah terang. Selepas pelantikan nanti, saya minta kepada multimedia untuk menampilkan 720. Dan song leader juga, pemain musik kita juga 720. Kalau bahasa Bataknya, naing marsinon dangoluku. Kalau bahasa Indonesianya, kidung jemanya, bersinar, bersinar, itulah bersinar. Aku bersinar. Amang Inang bersinarlah. Bersinarlah. Amang Inang pulang dari gereja ini, Amang Inang senyum. Yang tadi datang ke gereja ini cemberut, pulang senyumlah sampai ke rumah. Senyum-senyumlah terus sampai di rumah. Mungkin ada katakan, nabuhaduhan, senyum-senyum terus mulai ke gereja ini. Biarlah mereka katakan itu. Tapi itulah kita bersinar. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami, hamba-Mu yang Tuhan pilih. Agar kami menjadi terang, bersinar di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan sudah memilih kami menjadi hamba-Mu. Tuhan tidak hanya memilih kami, tapi memperlengkapi kami, memberi kekuatan, kemampuan kepada kami. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi kemuliaan atas nama-Mu, menceritakan keagungan-Mu, menjadi terang. Biarlah kami menjadi terang dimanapun kami berada, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang kami alami pada saat ini, yang dialami oleh seluruh jemaat-Mu pada saat ini, Tuhan tahu, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala pergumulan kami, Tuhan pulihkan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan kesehatan. Kami akan pulang dengan damai sejahtera. Kami akan pulang dengan bersuka cita. Tuhan kuatkan panitia pembangunan periode 2023-2025 yang akan Tuhan lantik. Tuhan kukuhkan menjadi panitia. Kami percaya Tuhan tidak hanya memilih mereka begitu saja, tapi Tuhan memperlengkapi mereka, memberikan kemampuan buat mereka. Maka segala apa yang direncanakan oleh gereja-Mu boleh terjadi lewat anak-anak Tuhan ini, lewat hamba-Mu ini yang Tuhan pilih ini. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang Tuhan pilih untuk mengikut Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami lebih heran lagi. Biarlah Tuhan mengingatkan kami, menggugah hati dan pikiran kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk membantu pembangunan konsistori, pembangunan selasar, pembangunan kantor di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan itu kami boleh lakukan, karena Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha dahsyat. Terima kasih Bapak. Tuhan jamah kami, Tuhan tumpangkan tangan Tuhan. Tuhan memberkati, menjaga hamba Mamang Muller yang akan hari ini akan pergi tugas ke Padang Lawas. Tuhan menjagai dia, membimbing dia. Terima kasih Bapak. Dengarkanlah doa kami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan yang terbaik untuk Tuhan.
Kita angkat pujian sekaligus menyukai persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi. Telah terbit sinar terang yang lebih indah cemerlang dari segenap cahaya.
Amanginang, kita akan memasuki pelantikan panitia pembangunan KKI Pekanbaru, Resort Pekanbaru periode 2023-2025. Nama-nama yang akan dipanggil oleh Mang Sintua Tamrin nanti akan maju ke depan menghadap altar, dan kepada orang tua kami penasehat, Amang hanya boleh duduk berdiri di situ saja, Mang, tak perlu maju ke depan, Amang tak perlu dilantik, Amang ya, hanya mendoakan aja, Mang, seluruh penasehat orang tua kami. Kami serahkan kepada Mang Sintua Tamrin semua orang untuk membacakan nama-nama panitia pembangunan kita, dan kami undang untuk maju ke depan. Terima kasih. Panitia Pembangunan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru periode 2023 sampai dengan 2025. Pembangunan yang akan dibangun selaksar gereja, konsistori, kantor, gerbang utama, rumah dinas, gedung pertemuan, dan pendopo. Susunan panitia penanggung jawab Pendeta HKBP Resort Pekanbaru dalam kurung Pendeta Victor Singal Hasilalahi STH MM. Penasehat yang pertama Sintua Dehana Putupulu, 2 Sintua Pontas Napulu Putu, 3 Sintua Dr. M Tambobolon, 4 H Simbolon, 5 Ana Petupulu MBA, 6 CJJ Silalahi, 7 Edison Siahan SE, 8 Rudi Sinambela SE, 9 Insinyur Rudi Situmorang, 10 Mangapulu Tayan, 11 Insinyur Pardamaian Siahan MBA. Pengawas mewakili Parhalado Sintua Dr. Andus Age Munte dan Sintua Insinyur S Tambunan Badan Audit Huria. Yang kami panggil namanya silakan maju ke depan dan menghadap ke altar. Ketua Umum Insinyur Riki Sinambela. Ketua 1 Insinyur Halomon Apitupulu. Ketua 2 Insinyur Julianto Siagian. Sekretaris Dodi J. Sadrik Siagian SE. Bendahara 1 Royani Sinaga STP. Bendahara 2 Insinyur Hotman Silitonga. Konsultan atau tim teknis Insinyur Suparyono Ginting dan Insinyur Ridwan Horas Siahan. Tim dana 1 Muller Tampumbolon SEMM, koordinator sebagai koordinator dana. 2 Insinyur John Erwin Tampubolon. Ketiga Rekner Nababan. 4 Tagor Silalahi Sarjana Teknik. 5 Dr. Marnalom Hutayan SH MH. 6 Dr. Anda Tiurma Pangaribuan. 7 Dr. Gigi Sondang Harianja. 8 Dr. Rebecca Sitorus. 9 Rondang Hutagalung. Ke-10 Veralina Damanik. 11 Sri Ulina Tarigan. 12 Mary Saragi. 13 Dr. Gigi Deni Sinambela. 14 Dermawan Gultom. 15 Paramita Hutapea. 16 Friska Naibaho. 17 Ernawati Samosir SKM.
Ketua 3 Dr. Andus Rahel Simbolon. Kita akan mendengarkan surat keputusan ketetapan yang akan dibacakan Amang Situa Tamrin Situmorang. Surat keputusan garis miring ketetapan nomor 09 garis miring SK garis miring 1 Romawi 2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau yang berkedudukan di Jalan Hang Tuah nomor 36 Pekanbaru. Membaca aturan dan peraturan HKBP 2012 setelah amandemen keempat. Menimbang 1. Bahwa perlunya dilaksanakan periodisasi panitia pembangunan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. 2. Bahwa perlunya mengangkat dan menetapkan panitia pembangunan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, mengingat dan seterusnya. Memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan dan ketetapan ini dipilih dan diangkat menjadi panitia pembangunan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru periode 2022-23 sampai dengan 2025 terhitung sejak tanggal pembuatan surat keputusan dan ketetapan ini. Dengan uraian tugas, pertama, merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua yang berhubungan dengan pembangunan di lingkungan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, khususnya pembangunan konsistori, selasar gereja, kantor gereja, gerbang utama, gedung pertemuan, rumah dinas, dan pendopo. 2. Melakukan koordinasi atau konsultasi pembangunan dengan Parhalado HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pembangunan di lingkungan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru kepada Parhalado dan Pendeta HKBP Resort Pekanbaru. Demikianlah surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu dapat ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan dalam membuat surat keputusan dan ketetapan ini. Ditetapkan di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Minggu 15 Januari 2023. Pendeta Resort HKBP Pekanbaru Pendeta Victor Singal Hasilalai STH MM. CC atau tembusan 1 Parhalado HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru 2 tertinggal. Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan surat ketetapan dan keputusan Panitia Pembangunan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru periode 2023-2025. Saya Pendeta HKBP Resort Pekanbaru melantik dan mengangkat Bapak Ibu menjadi Panitia Pembangunan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru periode 2023 sampai 2025 di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa Bapak Ibu dalam melaksanakan panggilan ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan hatimu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara melakukan panggilan ini. Amin. Kami akan serahkan SK surat dan keputusan ini kepada Bapak Ibu, dan saya minta kita akan selesai menerima SK ini akan menghadap kepada jemaat, dan seluruh jemaat doakanlah panitia pembangunan ini agar mereka boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki.
Abang Inang, inilah panitia pembangunan periode 2023-2025. Abang Inang, doakanlah mereka agar Tuhan menguatkan mereka melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, kami boleh serahkan kepada ketua. Mungkin ada yang mau dikatakan pada saat ini. Kami beri waktu kepada Abang Ketua. Shalom Abang Inang. Selamat tahun baru. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Pekanbaru, Amang Pendeta Victor, dan juga Pangula Gok Tiki, dan juga semua para halado HKBP Pekanbaru. Yang kami hormati juga para penasehat, orang tua kami, sebagai junjungan kami dalam melaksanakan tugas, dan juga yang tercinta semua ruas HKBP Pekanbaru Kota. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita boleh melalui tahun 2022 sampai kita bisa berada di tahun 2023 saat ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Raja Gereja yang memberikan kita kesehatan dan juga berkat yang luar biasa di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita mengucap syukur agar di tahun ini kita diberikan kesehatan yang lebih baik lagi, dan juga berkat dan semua apa yang kita harapkan bisa diberikan oleh Tuhan. Izinkan kami Amang Inang dengan kerendahan hati mewakili mungkin semua ruas dan diberikan kepercayaan oleh Pangula Gok Tiki. Pada hari ini kami mewakili beberapa orang, tapi yang pasti Amang Inang, semua kita punya partisipasi. Semua kita punya peran di mata Tuhan, apapun yang menjadi peran kita di ruas gereja kita ini terutama. Kami berharap semua memberikan dukungan baik materi, moral maupun doa yang terlebih agar semua yang kita harapkan bisa tercapai. Kita berterima kasih kepada pendahulu yang lebih kurang 70 tahun yang sudah mulai membangun gereja kita ini. Mungkin kami di generasi ketiga lah mungkin ya saat ini mewakili bisa berbuat sedikit untuk kemuliaan Tuhan, karena memang seperti ada yang tertulis, kita bisa menjadi garam, bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Walaupun dengan sedikit partisipasi yang bisa kita berikan, tapi bermakna dan luar biasa di mata Tuhan. Kami percaya Amang Inang mohon dukungannya dan banyak talent atau berkat yang kawan-kawan atau Amang Inang punya demi tercapainya harapan kita, dan juga bisa memberikan yang terbaik lah buat gereja kita ini, supaya ada mungkin yang diingat generasi-generasi berikutnya, dan terutama mungkin terkait desain, terkait mungkin juga tata letak, tata kelola, ya mungkin kita sesuaikan dengan perkembangan zaman dan seiring dengan bertambahnya jumlah orang. Hanya itu yang bisa kami sampaikan Amang Inang, mohon dukungannya, mohon doanya, support yang luar biasa. Kami menerima setiap masukan yang positif. Mungkin ada arahan atau apapun, kami akan menerima dengan senang hati. Itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini Amang Inang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada ketua. Kita tetap berdoa buat mereka. Abang Inang, sambil mereka akan pulang ke bangku mereka masing-masing, Abang Inang kami minta untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku janjian HKBP 720. Seluruh panitia boleh pulang ke tempat duduk masing-masing. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Kami undang Amang Penasehat dan juga seluruh panitia, kita foto bersama Amang. Ada Amang Pontas, Amang Simbolon, Amang Sialahi, ada Amang Nabi Tubulu, Amang Tabu Bolon, ada tulang juga Insinyur Pardamaian Siahan, ada di belakang saya lihat. Boleh ke depan tulang, kita bersama-sama foto, ya. Lalu ada Amang Rudi juga, seluruh penasehat yang sudah bacakan tadi, kita foto bersama-sama di depan ini. Seluruh panitia kami undang untuk foto bersama. Seluruh Parhanado, Amang Torus, jangan langsung pulang, kita foto sama-sama dulu. Kita foto dulu, foto. Sambil pegang persembahan boleh nggak foto? Parhanado boleh nggak sambil pegang persembahan kita foto?